Menurut bahasa, keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Dan menurut istilah, keterampilan adalah sekumpulan pengetahuan dan kemampuan yang harus dikuasai. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas merupakan suatu usaha menyiapkan kondisi yang optimal agar proses atau kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara lancar. Tujuan mengelola kelas diantaranya adalah untuk siswa dan untuk guru. Tujuan mengelola kelas untuk siswa diantaranya 1. Mengembangkan tanggung jawab terhadap tingkah laku yang positif. 2. Siswa sadar dan mampu mengendalikan diri di dalam kelas. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu melibatkan diri dalam aktivitas kelas. Sedangkan tujuan mengelola kelas untuk guru diantaranya 1. Mengembangkan keterampilan, menciptakan dan memelihara kelancaran penyajian dan langkah pembelajaran secara tepat. 2. Mengembangkan kesadaran guru terhadap kebutuhan siswa di kelas, sehingga guru dapat memberikan pengarahan yang tepat. 3. Memberikan respon secara efektif ketika terjadi gangguan. Komponen sikap tanggap. Kesan sikap tanggap ini tampak dalam bentuk 1. Kontak pandang, yaitu memandang secara seksama untuk mengundang dan melibatkan interaksi, percakapan, kerjasama, serta respon siswa. 2. Gerakan mendekati untuk menerangkan, membantu siswa yang kesulitan, atau memberi penguatan dalam kerjasama. 3. Memberi pernyataan untuk memulai suatu kegiatan. Keempat, memberi reaksi terhadap gangguan dan ketidakacuhan siswa dalam bentuk teguran. Lalu kita sudah mempelajari terkait materi atmosfer, dan untuk minggu ini kita akan mempelajari terkait materi hidrologi. Oke, secara etimologi hidrologi itu terdiri dari dua kata, yaitu hidros dan logos. Untuk hidros sendiri artinya air, sedangkan logos artinya ilmu. Oke, secara umum hidrologi itu ilmu yang mempelajari tentang air atau ilmu yang mempelajari terkait masalah-masalah air. Tentunya kalian sudah paham terkait masalah air itu apa. Siapa yang mau memberikan contoh terkait masalah air? Yuk coba Evelyn jawab. Baik Bu, untuk contohnya yaitu perairan danau, laut, dan sungai Bu. Ayo coba bagaimana Vini? Vini sepertinya tidak mendengarkan pendapat temannya ya. Coba dengarkan pendapat temannya ya Nak. Oke, bagaimana pendapatmu? Jawabannya betul Bu, yaitu terdapat perairan, danau, laut, dan sungai. Oke, sebenarnya Vini itu mendengarkan ya, namun fokusnya itu ke bawah. Baik, ini merupakan gambar siklus hidrologi. Vicky dan Vini yang bicara sendiri ya Nak. Kalau materi ini kalian tidak paham bagaimana? Bersedia mendengarkan penjelasan Ibu? Bersedia Bu. Yang lain juga ya, dengarkan penjelasan Ibu. Salah satu cakupan materi dari hidrologi yaitu siklus hidrologi. Coba sebutkan tahapan pertama dari siklus hidrologi. Siapa yang tahu? Ya. Baik Bu, untuk tahapan pertama yaitu evaporasi. Ya, mungkin ada pendapat lain atau ada yang tahu pengertian evaporasi? Ya, Diki? Ya Bu, untuk evaporasi adalah proses berubahnya air menjadi uap. Ya, pintar. Untuk pendapat Evel itu sudah benar dan pendapat Diki juga sudah benar. Jika digabungkan akan sangat tepat. Untuk yang lain, apakah ada pendapat? Ya, ini. Ya Bu, baik, menurut saya evaporasi adalah proses air yang berubah dari padat menjadi gas atau uap air di atmosfer. Air berpindah dari permukaan menuju atmosfer melalui evaporasi, proses perubahan uap air menjadi gas.
Iya, benar ada 7. Lalu dari proses evaporasi selanjutnya itu apa? Nah, itu nanti dijelaskan. Bu, ini ditulis semua tahapannya ya? Iya, semuanya ya. Nanti dijelaskan di bagian sini, lalu diberikan gambar. Gambarnya setiap proses. Iya, semua proses. Contoh evaporasinya di bagian sini, lalu transpirasinya. Seperti itu. Komponen membagi perhatian. Pada komponen ini, guru menunjukkan kemampuan membagi perhatian baik secara verbal maupun visual terhadap kegiatan yang berlangsung dalam waktu bersamaan. Teknik ini menunjukkan bahwa guru menguasai kelas. Kamu Sofi, ini kemarin tuh aku kan lagi jalan di Mantos. Terus aku lihat ada buku catatan bagus banget. Oh ya, udah di mana? Ini di Gramedia Mantos. Ya, ini perhatikan ibu dulu ya, Nak. Nah, kita kan sudah membahas terkait siklus hidrologi. Ibu akan memberikan kalian tugas dan kalian akan menentukan proses dari siklus hidrologi dari gambar yang diberikan. Bu, saya mau bertanya. Ya, Nah ini kan kalau proses penguapan dari badan air kan namanya evaporasi ya. Nah ini kalau dari tanaman ini namanya apa ya? ya, kalau penguapan dari badan air itu namanya evaporasi. Bu, ini ada gambar aliran tapi di bawah permukaan tanah. Ini disebut apa ya? Ya, sebentar satu-satu ya. Nah, kalau untuk penguapan dari tumbuhan itu namanya transpirasi. Namun kalau penguapannya terjadi dari badan air dan tumbuhan itu namanya evapotranspirasi. Dan untuk pertanyaan sini, untuk aliran permukaan itu dinamakan runoff. Namun kalau aliran di bawah permukaan itu namanya perkolasi ya. Komponen memusatkan perhatian kelompok dapat dilakukan dengan cara 1. Menyiagakan siswa, yaitu memusatkan perhatian siswa pada suatu tugas dengan menciptakan situasi yang menarik siswa. 2. Menuntut respon dan tanggung jawab siswa, yaitu menuntut siswa melakukan peragaan, melaporkan, atau membuktikan hasil yang telah dikerjakan, baik secara individu maupun kelompok. Guru meminta siswa untuk mengamati atau penjelasan rekan, kemudian memberikan respon atau komentar. Coba tunjukkan proses dari siklus hidrologi. Nah siklus hidrologi di sini ada penguapan. Ini kalau dari badan air namanya evaporasi, dari tanaman namanya transpirasi. Ini kalau dua-duanya namanya evapotranspirasi. Nah, nanti dari penguapan ini terbentuk awan yang namanya kondensasi. Jadi awan-awannya bakal berkumpul sehingga uap air itu akan jenuh sehingga terjadi presipitasi. Nanti dari air-air ini akan masuk ke dalam tanah namanya infiltrasi. Tapi ada juga yang tidak masuk ke permukaan tanah dan dia mengalir di permukaan. Bisa nggak dipersingkat penjelasannya? Nah, dipersingkat berarti ini ada proses penguapan, namanya evapotranspirasi. Nanti dari penguapan ini membentuk awan namanya kondensasi. Dan dari awan ini berkumpul jadi uap air. Nah, uap air ini akan jenuh terus terjadi presipitasi. Nah, dari presipitasi ini ada yang masuk ke dalam tanah namanya infiltrasi, terus ada yang mengalir ke permukaan namanya air permukaan. Dipersingkat lagi. Dibersihkan nanti. Jadi ada proses penguapan namanya evapotranspirasi, terus di sini pembentukan awan namanya kondensasi, awan yang jadi jenuh terus turun hujan namanya presipitasi. Nah, dari presipitasi ini masuk ke dalam tanah namanya infiltrasi, terus ada juga yang mengalir di permukaan. Persingkat sedikit lagi biar lebih. Nah, persingkat lagi. Berarti di sini namanya evapotranspirasi, terus ini kondensasi, terus ini presipitasi, terus ini infiltrasi yang berada di dalam permukaan. Baik. Ya, terima kasih. Ya, berdasarkan yang Ibu jelaskan tadi, anak-anak ingat kembali terkait proses siklus hidrologi dan di bagian mana saja. Baik, Evel, coba maju ke depan. Ya, coba jelaskan tahapan kondensasi dan presipitasi. Baik Bu, untuk tahapan kondensasi ini merupakan penggumpalan air, sedangkan presipitasi ini merupakan turunnya air hujan. Ya, baik, terima kasih. Komponen memberi petunjuk yang jelas. Guru hendaknya memberikan pengarahan atau petunjuk yang jelas dan singkat untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
Petunjuk kegiatan yang jelas akan menghindari kebingungan dan memungkinkan siswa untuk tunduk pada petunjuk tersebut dan melaksanakannya secara tepat. Oke, sekarang kalian mencatat kembali ya. Dan yang perlu kalian catat itu pertama, menggambarkan siklus hidrologi setiap prosesnya. Oke, yang kedua itu memberikan keterangan pada setiap proses. Oke, yang ketiga memberikan warna pada gambar. Lalu yang keempat memberikan judul pada hasil. Judul pada hasil. Oke. Dan yang kelima, yang terakhir, memberikan keterangan di bawah. Komponen memberi penguatan. Dalam mengelola kelas, guru tidak hanya memberi penguatan kepada siswa yang bertingkah laku wajar terhadap tugas atau pertanyaan mereka, tetapi juga kepada siswa yang mengganggu atau acuh dengan cara menangkapnya ketika ia bertingkah laku wajar, dan memberikan respon dengan tujuan untuk mengatasi siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan belajar atau yang mengganggu temannya. Ya, sebutkan 3 jenis dari siklus hidrologi. Ya, siapa yang ingin menjawab? Coba Indah. Terdapat 3 macam siklus air. Yang pertama ada siklus kecil, sedang, dan panjang. Oke. Coba Vini jawab. Dari tadi Ibu melihat kamu tidak memperhatikan. Iya Bu, ada siklus air yang itu terdapat 3 macam, siklus kecil, sedang, dan panjang. Bagaimana Indah jawabannya Vini? Betul, Bu. Baik, seperti yang dijelaskan temannya tadi, siklus hidrologi itu terdiri dari 3, yaitu siklus pendek, sedang, dan panjang. Ya Indah, coba jelaskan terkait siklus hidrologi sedang. Pertama-tama, air laut yang mendapatkan sinar matahari kemudian menguap. Uap air tersebut terbawa oleh angin daratan. Akibat suhu udara di atas daratan itu biasanya dingin, lalu itu biasanya terjadi di pegunungan. Itu terjadi kondensasi sehingga terbentuk awan. Jika awan tersebut telah jenuh oleh air, maka terjadilah hujan sehingga terbentuklah siklus sedang. Baik, sudah benar ya, tapi masih ada poin penting yang masih kurang. Seperti air itu mengalirnya kemana? Kan tidak mungkin tiba-tiba menghilang seperti itu. Saya, Bu. Ya, Evil? Ya, untuk air hujan tersebut ada yang mengalir di permukaan bumi, meresap ke dalam tanah, ke sungai, danau, dan kembali lagi ke laut. Ya, pintar. Nah, jawaban Evil dan Indah ini sudah benar ya. Tepuk tangan untuk Evil dan Indah. Komponen memberi teguran. Hendaknya guru memberi teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan kelas atau yang mengganggu temannya, agar guru dapat mengembalikan siswa atau kelas ke kondisi belajar yang optimal, serta mencegah pengaruh terhadap siswa lainnya. Bagaimana Diki jawaban temannya tadi? Iya Bu, sudah betul. Ini gambar apa? Ternyata Diki pakai menggambar ya. Di sini ada gambar gunung dan pohon. Tapi gambarnya jangan di buku ini ya nak. Nanti tidak cukup untuk mencatat materi. Dan menggambarnya bisa di jam lain seperti jam istirahat atau jam lain-lain. April, Indah, perhatikan ya. Dalam melaksanakan komponen pengelolaan kelas, guru perlu mempraktikkan 6 prinsip dasar, yaitu pertama, kehangatan dan antusias. Guru harus menunjukkan sikap hangat dan antusias untuk menciptakan iklim kelas yang menyenangkan sebagai syarat pembelajaran yang optimal. 2. Memberi tantangan, kata-kata, tindakan, atau bahan yang digunakan guru hendaknya bersifat menantang dan meningkatkan gairah siswa sehingga mengurangi munculnya tingkah laku menyimpang. 3. Bervariasi. Guru hendaknya bervariasi dalam menggunakan media, gaya, dan pola interaksi yang merupakan kunci pengelolaan kelas
untuk menghindari kejenuhan dan kebosanan siswa. 4. Keluasan. Guru hendaknya bersifat dan bersikap luas dalam merubah strategi mengajar dengan memanipulasi komponen keterampilan dasar mengajar untuk mempertahankan minat dan perhatian siswa. 5. Penekanan positif. Hendaknya dalam mengajar dan mendidik, sikap, tindakan, dan kata-kata guru selalu bersifat positif dan menghindari kesalahan-kesalahan serta hal negatif seperti mencela dan mencemooh siswa. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Penanaman disiplin diri akan berhasil apabila guru menjadi contoh atau teladan dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kekeliruan yang harus dihindari dalam mengelola kelas. Kekeliruan ini seperti 1. Guru membiarkan ketidakacuhan atau gangguan siswa tanpa memberikan teguran. 2. Sikap negatif guru dalam mengeluarkan kata-kata, sindiran, atau cemoohan yang dapat menyinggung perasaan siswa. 3. Guru seolah kehilangan akal dalam menerangkan materi sehingga pikiran siswa tidak menentu yang dapat menimbulkan penyimpangan perhatian siswa. Keempat, penyimpangan, yaitu penyampaian guru terlalu menyimpang dan tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Kelima, memenggal penjelasan, yaitu memberikan petunjuk secara terpisah sehingga proses pembelajaran tidak efisien. Dan yang terakhir, interupsi guru. Guru melakukan campur tangan berlebihan sehingga kegiatan siswa terganggu. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Keterampilan mengelola kelas terdiri dari 6 komponen, yaitu sikap tanggap, membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberi petunjuk yang jelas, memberi penguatan, dan memberi teguran.